Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengayaan satu limit fungsi aljabar untuk fungsi yang tak hingga, untuk pendekatan limit tak hingga. Jadi sebenarnya materi ini tidak termasuk di kategori pembelajaran kita, hanya saja biasanya ini emang selalu keluar di setiap tes itu dalam bentuk fungsi-fungsi tak hingga, fungsi tak hingga tapi X mendekati tak hingga dengan fungsi aljabar. Nah, makanya Bapak mau nggak mau biasanya harus ngasih materi ini walaupun tidak disarankan menurut tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar menurut aturan Kemendikbud, tapi soal seperti ini sering kali keluar kalau misalkan tidak dibahas ya. Gimana gitu ya, kalau misalkan kalian mungkin bisa dibarengi dengan bimbel, mungkin kamu tidak perlu memperhatikan materi ini, tapi kalau kamu tidak dibarengi dengan lembaga bimbel, sepertinya Bapak harus ngasih gitu ya setidaknya. Nah, ini untuk menentukan nilai mita hingga sebenarnya ada dua syarat. Yang pertama, bukan dua syarat, ada dua jenis gitu. Yang pertama dia dalam bentuk fungsi aljabar di titik tak hingga, atau dia dalam bentuk akar-akaran gitu ya. Untuk materi pengayaan eh, ada dua jenis yang akan kita bahas. Yang pertama dulu. Yang pertama kita akan menentukan limit X mendekati tak hingga. Biasanya kan nilai X-nya X mendekatinya kan tertentu gitu ya, memiliki nilai. Nah, kalau misalkan ada X mendekati tak hingga itu misalkan ada fungsi fx pangkat n dibagi dengan gx pangkat n tambah 1. Jadi gini, fungsi fx ini adalah suatu fungsi gitu, suatu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi. Anggap aja pangkat tertingginya itu adalah n. Jadi pangkat tertinggi itu misalkan gini, sederhananya gitu ya, sederhananya misalkan Bapak pengen bahas ada X pangkat 2 pangkat 3 deh, pangkat 3 ditambah 5X pangkat 4 tambah 7 misalkan. Nah, ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 4 ya, pangkat tertinggi. Jadi maksud dengan di sini N itu adalah pangkat tertingginya. Maksud dari materi di sini berarti di sini dia berderajat 4, pangkat tertingginya 4. Ini sebenarnya tidak rapi gitu, nanti dalam fungsinya itu dia ada yang bentuk rapi, ada yang tidak. Kalau misalkan tidak rapi, kamu mau rapikan juga nggak apa-apa, atau kamu menjadi mencari patokan pengatatannya doang juga nggak apa-apa. Jadi kamu pengen dirapihkan juga boleh. Sebenarnya dia akan menjadi 5x pangkat 4 tambah 4 ditambah dengan x pangkat 3 tambah dengan 7. Ini kan lebih rapi ya, ini lebih rapi, misalnya sama dengan 0, juga sama dengan 0. Nah, ini pangkat tertingginya 4, 3, sekian-sekian gitu ya. Ini tinggal rapinya, ini yang rapinya. Ini berarti pangkat tertingginya adalah 4 gitu, pangkat tertingginya. Maksud di sini adalah fx pangkat n itu adalah suatu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi gitu. Anggap aja n yang untuk yang atas, untuk pembilangnya. Nah, kalau misalkan untuk penyebut gx pangkat n tambah 1, misalkan ternyata si penyebutnya pangkatnya lebih tinggi daripada fungsi yang atas gitu, atau fungsi pembilangnya. Jadi pangkat fungsi penyebutnya lebih besar daripada pangkat pembilangnya, atau dibalik juga nggak apa-apa gitu ya. Di sini f pangkat n atau dibagi dengan gx pangkat n plus 1, jadi seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya dari kedua fungsi penyebut sama pembilang, kamu lihat pangkat tertingginya ada di mana, ada di atas atau ada di bawah. Nanti suatu fungsi atas sama bawahnya, kamu bisa kalikan dengan 1/x pangkat tertinggi yang kamu dapatkan, bisa di pembilang atau di penyebutnya, terserah ada di mana gitu ya. Jadi 1/x pangkat n plus 1, powernya yang paling tinggi daripada kedua pihak ini, dibagi dengan 1/x n plus 1 gitu ya. Itu untuk fungsi daripada konsepnya. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contohnya. Sebenarnya untuk metode nilai limit di titik tak hingga dengan fungsi aljabar itu ada dua penyelesaian. Ada yang ditulis secara manual atau kita kocok secara manual, atau kita mau menggunakan sifat. Nah, kita bisa menggunakan sifat seperti ini, cara langsung mencari nilai limit tak hingga. Jadi untuk bentuk tak hingga itu kemungkinan besar jawabannya cuma ada 4. Yang pertama bisa A per P, atau positif tak hingga, atau negatif tak hingga, atau 0. Jawabannya cuma 4 kalau misalkan fungsi aljabar mendekati tak hingga, kemungkinan besar. Ini adalah cara cepatnya, cara cepat jika kamu mau menghafal gitu ya.
A per P itu apa? A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi daripada fx, gitu ya. Nah, di sini sorry, di sini kurang nih, harusnya di sini m kecil m sama dengan n gitu sifatnya. Kita tulis. Nah, di sini cara mencari nilai langsung misalkan. Jadi fx pangkat m dibagi dengan gx pangkat n jika m-nya sama dengan n, misalkan di sini 1, di sini 1 gitu, di sini 2, nih pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 3 atau pangkat tertingginya 3, itu jawabannya adalah A dibagi dengan P. A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Tolong dicatat ya. A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari fungsi fx atau fungsi yang atasnya. Nah, si P itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari fungsi yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, misalkan kalau misalkan yang ini gimana, limit x mendekati t hingga, ingat ini dia berlaku hanya untuk t hingga, bukan untuk nilai, memiliki nilai. Nah, di sini misalkan ada fx pangkat m dibagi dengan gx pangkat n. Jika m-nya lebih besar daripada n, jadi fungsi yang atas nih. Jika pangkat yang atas ternyata lebih besar daripada pangkat yang bawah, dengan syarat dengan A-nya lebih besar daripada 0, A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi fx, gitu ya. Maka dia akan menghasilkan positif tahingga. Positif tahingga karena koefisien pangkat tertingginya dia positif, gitu ya, patokannya ke sini. Dia bisa menghasilkan negatif tahingga jika fx pangkat m dibagi dengan gx pangkat n, jika m-nya lebih besar daripada n, jika pangkat tertinggi dari fx itu lebih besar dari pangkat tertinggi yang terdapat pada gx, gitu ya, dengan syarat bahwa a-nya kurang daripada 0. Jadi koefisien pangkat tertinggi daripada koefisien dari pangkat tertinggi daripada fx itu ternyata bernilai negatif, ya, bernilai negatif. Kalau bernilai 0 tidak mungkin ya, karena memang kalau bernilai 0 berarti dia fungsinya dianggap tidak ada. Nah, terus secara eksplisit gitu ya, dia akan menghasilkan negatif tahingga karena a-nya dia bernilai negatif. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemungkinan terakhir jika limit x-nya mendekati tahingga dengan fx pangkat m dengan dibagi dengan gx pangkat n, itu bisa menghasilkan 0 jika m-nya kurang daripada m. Jika ternyata di sini m kurang daripada m, misalkan di sini 2, di sini 3. Di sini pangkat tertingginya 2, di sini pangkat tertingginya 2, pasti pastikan di hasilnya adalah 0. Itu ya. Nah, kalau misalkan di sini 2, di sini 1, misalkan di sini 3, di sini 2 atau 1, maka dia akan menghasilkan negatif tahingga jika A-nya kurang daripada 0. Di sini misalkan M lebih besar daripada M, misalkan M lebih besar daripada N. Misalkan di sini 3, di sini 2, dengan di sini koefisien pangkat tertingginya adalah positif, berarti dia positif tahingga. Nah, sebelum kemana-mana membahas tentang sifat, kita bahas dulu contoh sederhana yang ada di sini ya. Kita bahas dulu yang ada di sini. Oke, kita hapus, bisa kita copy dulu. Tentukan nilai limit dari ini ada 2 soal. Nah, kalau misalkan kamu ingin menggunakan sifat, kamu ingin menggunakan sifat, di sini kamu perhatikan pangkat tertinggi dari fx-nya berapa nih? Nomor 1 ya. Limit x mendekati t hingga 2x pangkat 3 dikurangi x dibagi dengan 3x pangkat 2 dikurangi dengan 1. Pangkat tertingginya di sini kan 3 ya. 3 itu sebagai m, ya kan? 2-nya yang bawah pangkat tertingginya kan 2 nih. 2 itu sebagai n. Berarti kalau begitu sifatnya m lebih besar daripada n. M lebih besar daripada n. M-nya 3, n-nya 2. Dengan a-nya berapa di sini? A-nya dia 2. Kenapa 2? Karena di sini nih 2. Nah, berarti kalau A-nya 2 berarti sama aja dengan A lebih besar daripada 0. Berarti sifat ini dia masuk kategori yang mana? Ya, masuk kategori yang mana ini? Kategori yang manakah? Nah, berarti sifat nomor berapa kah? Ini kalau menggunakan sifat. Ya, tadi kan jawabannya tadi itu kita dapatkan M-nya lebih besar daripada N, A-nya lebih besar sama dengan 0. A lebih besar daripada 0. Berarti nanti kita jawab M lebih besar daripada 0 sama A lebih besar daripada
N lebih besar daripada N dan A-nya lebih besar, namun dia akan menghasilkan positif tak hingga. Ini kalau misalkan secara langsung pasti insya Allah gitu jawabannya adalah positif tak hingga. Nah kalau misalkan cara ngotatnya gimana secara manualnya gitu ya, kita boleh kita operasikan untuk menjawab soal nomor 1. Nah di sini misalkan ada limit x mendekati tak hingga dengan fungsinya 2x 2x pangkat 3 dikurangi dengan x dibagi dengan, kenapa sih Pak ini tidak pakai pemfaktoran gitu ya? Dia bisa pakai pemfaktoran karena dia x-nya mendekati tak hingga, karena dia mendekati tak hingga. Kalau dia memiliki nilai ya bisa disubstitusi faktor, bisa persen, itu cocoknya. Nah sekarang kamu perhatikan, kalau menurut konsep di sini kan, nah kalau untuk menurut konsep kali dengan 1/x pangkat tertingginya di situ berapa? Iya, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, duanya nggak usah ikut. Jadi cara penyelesaiannya di sini dikali dengan berapa? 1/x pangkat, iya 1/x pangkat x pangkat 3 dibagi dengan 1/x pangkat 3. Berarti kalau begitu nanti jawabannya kan 2x pangkat 3 dikali 1/x pangkat 3 kan secara sederhananya kan dapatnya 2x pangkat 3 ya, dibagi dengan x pangkat 3. Nah, min x dikali 1/x pangkat 3 berarti dapatnya min x per x pangkat 3 per 3x pangkat 2 dikali x pangkat 3 berarti dapatnya 3x pangkat 2 dibagi dengan pangkat 2 ya. Pangkat 2 di sini x pangkat 3. Nah, dikurangi dengan 1 dikali 1 per x pangkat 3 berarti kan 1 per x pangkat 3. Oke. Nah, kalau begitu ada yang dicoret? Ada ya? Yang mana? Ini nanti dicoret. Ini udah cukup. Berarti kalau begitu berarti dapatnya di sini 2 ya. 2 dikurangi dengan x dibagi dengan x pangkat 3 kan dapatnya 1 per x pangkat 2 dibagi dengan 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 kan dapatnya 3 per x doang. 2 dikurangi 3 kan x doang, dikurangi dengan 1 per x pangkat 3. Nah di sini ada sedikit catatan penting. Di sini ada sedikit catatan penting. Jadi misalkan A dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi sesuatu dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ini catatan penting bagi kalian. Sesuatu dibagi dengan tak hingga, dia jawabannya adalah 0. Oke. Nah, kalau begitu kita jawab di sini kan limitnya x mendekati tak hingga, berarti setiap x-nya diganti dengan tak hingga. Berarti di sini 2 dikurangi dengan 1 per tak hingga pangkat 2 dibagi dengan 3 dibagi dengan tak hingga dikurangi dengan 1 per tak hingga pangkat 3. Nah, selanjutnya kemana ya? Di sini boleh ya dihapus ya, ini boleh dicatat silakan. Nah, setelah ini nanti kita lanjutkan lagi ke ini, hapus dulu. Apa ya dihapus ya? Nah 2 dikurangi 1 per x 1 dibagi tak hingga pangkat 2 kan berarti 1 dibagi tak hingga kan dapatnya 0 kan tadi ya. Berarti kita dapatkan 2 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 3 dibagi tak hingga 0 dikurangi dengan 1 dibagi tak hingga pangkat 3 0 juga. Berarti dapatnya 2 dibagi dengan 0. Berarti kalau 2 dibagi 0 kan jawabannya tak hingga, ya kan? 2 dibagi 0 itu kan jawabannya tak hingga. Kita ambil 2-nya itu positif atau negatif? Positif. Berarti jawabannya positif
tak hingga. Kamu lihat apakah sama dengan prediksi sifat? Nah, yang ini apakah sama? Iya, sama. Nah, ini jawaban soal untuk nomor 1. Selanjutnya kita jawab soal nomor 2. Ini kalau misalkan kita menggunakan sifat dan kita menggunakan kodatan. Kalau kamu hafal sifatnya silakan gunakan sifat saja. Tapi kalau kamu nggak hafal ya kamu harus menghitung manual seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita jawab soal nomor 2. Limit x mendekati hingga 4x pangkat 4 tambah 2x dibagi x kuadrat x pangkat 4 dikurang 1. Kamu lihat di sini x pangkat tertinggi yang atas itu berapa? 4, ya benar. Terus kalau yang pangkat tertinggi dari yang bawah 4 juga. Berarti kalau begitu sama dong. Berarti di sini kan sifatnya berarti n sama dengan n. Kalau n sama dengan n, sifat pertama itu menyatakan hasilnya adalah a dibagi dengan p. A itu apa? Koefisien dari pangkat tertingginya. Koefisien dari pangkat tertingginya kan x pangkat 4. Berarti koefisiennya 4 dibagi dengan P. P itu adalah pangkat tertinggi dari yang bawah. Pangkat tertinggi yang bawah itu adalah x pangkat 4. Koefisiennya 1. Berarti jawabannya adalah 4. Ini jawaban untuk soal nomor 2 adalah 4. Nah, ini secara menurut sifat. Nah, kalau misalkan syarat menurut perkaliannya gimana gitu ya, kita bolehlah kita jelaskan. Di sini 2, misalkan ada limit x mendekati hingga dengan formula 4x pangkat 4 tambah dengan 2x dibagi dengan x pangkat 4 dikurang 1. Berarti ini dikali dengan 1 per berapa? Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4? 4x pangkat 4, berarti di sini pangkat tertingginya 1 per x pangkat 4 dibagi dengan 1 per x pangkat 4. Oke, berarti seperti ini nanti dia hasilnya. Berarti di sini nanti kita dapatkan adalah 4x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah dengan 2x per x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 1 per x pangkat 4. Oke, berarti ini dicoret ya, ini juga dicoret. Berarti hasilnya kan 4 ditambah dengan 2 per x pangkat 3 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per x pangkat 1 per x pangkat 4. Nah, berarti di sini kan dapatnya 4 ditambah dengan 2 dibagi dengan tak hingga, pakai pangkat juga bisa lah, di sini 3 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per tak hingga pangkat 4 di atas ya. Nah, berarti kalau begitu hasilnya 4 ditambah dengan 0 dibagi dengan 1 dikurang 0. Berarti jawabannya 4 per 1. Hasilnya adalah 4. Sama ya. Ini 4, ini juga 4. Ini cara kotatannya. Nah, ini untuk menentukan dia menggunakan sifat sama menggunakan perkalian ya, perkalian. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.